Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat Odoy. Berjumpa kembali bersama Kang Odoy channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat, pada perjumpaan kali ini Kang Odoy sedang berada di muara sungai Cisanggarung. Inilah kita sedang berada di Bendungan Karet Tawangsari. Di awal tahun baru tahun 2024, Kang Odoy ucapkan selamat tahun baru buat sahabat yang masih setia bersama Kang Odoy channel. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita semakin lebih baik lagi segala sesuatu dari hal kebaikannya. Tentunya kita masih setia bersama Kang Odoy channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Inilah Sungai Cisanggarung, sahabat, yang persisnya berada di Desa Tawangsari. Kang Odoy sedang berada di sebuah bendungan karet Desa Tawangsari. Berbicara tentang Sungai Cisanggarung, sungai yang membelah dua provinsi, Sungai Cisanggarung sendiri terkenal dengan keangkerannya. Kerap kecelakaan dengan korban tenggelam, sering dikait-kaitkan dengan adanya makhluk astral penunggu sungai yang dengan panjang 62,50 km ini. Tidak terhitung korban tewas tenggelam di Sungai Cisanggarung yang berhulu di Waduk Dharma Kuningan dan bermuara di Laut Jawa tersebut. Nah, tersebut adalah bernama Royan, 13 tahun, tenggelam di Sungai Cisanggarung, Desa Barisan, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Sampai saat sekarang jasadnya tidak bisa diketemukan. Tim SAR yang melakukan penyisiran menggunakan 3 unit LCR, masing-masing LCR melakukan penyisiran dari LKP Last Known Position menuju Bendungan Karet Tawangsari dengan jarak kurang lebih 5,8 km. Nah, sahabat, di Sungai Cisanggarung, selain penghuni sungai itu sendiri, keberadaan makhluk lain dari Bukit Azimut dan Bukit Jamberacak menjadi Sungai Cisanggarung penuh aura mistis. Dan hal yang paling banyak menjadi perbincangan di kalangan warga adalah sosok ular tanduk mirip lembu yang sangat jahat. Menurut cerita rakyat, ular tersebut akan memangsa apa aja yang masuk ke Sungai Cisanggarung, baik itu manusia ataupun hewan. Dan cerita lain, ular bertanduk tersebut berhasil mengalahkan kerajaan siluman buaya putih yang sering menjadi penguasa Sungai Cisanggarung pada zamannya. Ya, sahabat, mengenai kisah-kisah mitos atau cerita-cerita yang beredar di masyarakat mengenai keangkeran Sungai Cisanggarung ini, selain dari kisah tentang legenda siluman buaya putih dan siluman ular lembu yang konon menjadi penghuni sepanjang jalur aliran Sungai Cisanggarung, yang konon setiap tahun masyarakat menganggapnya atau punya pemikiran, konon katanya setiap tahun Sungai Cisanggarung ini banyak menelan korban yang merupakan tumbal dari siluman ular lembu itu. Wallahu alam, itu sebuah kecelakaan akibat kelalaian manusia, ataukah memang benar seperti yang diberitakan di masyarakat yang menceritakan tentang tumbal siluman ular lembu.
Nah, di samping itu juga sahabat, di Sungai Cisanggarung ada yang dikenal dengan nama Batu Sijompong. Nah, ada Batu Sijompong atau ada juga Batu Sipat ya. Batu Sipat itu yang dibilang Batu Sijompong. Terus ada lagi Batu Haid. Nah, mengenai kisah tentang Batu Haid atau Batu Sijompong atau Batu Sipat. Nah, di aliran Sungai Cisanggarung tepatnya berada di sebelah selatan jalur Sungai Cisanggarung yang berada di sebelah selatan Desa Walad arah menuju ke Kuningan. Di sana ada sebuah blok yang namanya Blok Batu Sipat. Ya, Batu Sipat itu yang di situ tersebar berita mengenai Batu Sijompong itu, sahabat. Yang konon Batu Sijompong ini adalah merupakan batu yang berada di salah satu batu yang berada di Sungai Cisanggarung. Yang konon diyakini batu tersebut seringkali berpindah-pindah tempat itu secara gaib. Tiba-tiba ada di sini, tiba-tiba ada di sana. Konon menurut kepercayaan masyarakat di sekitar daerah aliran Sungai Cisanggarung. Itulah yang disebut dengan Batu Sijompong atau Batu Sipat, sahabat. Nah, selain tentang Batu Sijompong di aliran Sungai Cisanggarung ini, konon ada juga cerita-cerita masyarakat, mitos-mitos di tengah masyarakat yang beredar mengenai adanya Batu Haid. Ya, ini entah apa atau siapa yang mengatakan atau yang menyebutnya Batu Haid. Jadi seperti apa batunya? Ini hanya sekedar cerita-cerita di masyarakat saja. Kang Odoy belum menemukan saksi mata orang yang menemukan ini yang dinamakan Batu Haid. Namun konon yang namanya Batu Haid ini adalah sebuah batu yang misterius lah yang ada di aliran Sungai Cisanggarung, tepatnya di wilayah sekitar Manengteng situ. Jadi Batu Haid ini ketika batu itu muncul, maka air yang berada di muara yang ke muara yang ke arah ke utara ini airnya biasanya berwarna keruh ya, airnya keruh, sementara yang menuju ke hulu airnya bening-bening saja. Jadi ketika adanya Batu Sijompong ini biasanya air yang ke hulu ya, yang ke muara gitu, ini airnya berubah menjadi keruh, sementara yang ke arah hulu Sungai Cisanggarung ini justru airnya bening. Konon itulah yang disebut dengan Batu Haid namanya. Jadi di aliran Sungai Cisanggarung ini ada beberapa mitos yang beredar di masyarakat. Pertama, kisah mengenai mitos mengenai adanya penghuni Sungai Cisanggarung yang bernama siluman ular lembu, ada juga siluman buaya putih. Ada juga kisah yang beredar di masyarakat itu, ada yang namanya Batu Sijompong atau Batu Sipat, ada juga yang namanya Batu Haid. Itulah kisah-kisah yang beredar, mitos yang beredar di tengah masyarakat sekitar daerah aliran Sungai Cisanggarung yang konon katanya setiap tahun ini meminta korban. Maka biasa sering kali terjadi, hampir setiap tahun di Sungai Cisanggarung ini terjadi beberapa korban orang tenggelam yang selalu dikait-kaitkan oleh masyarakat setempat bahwa itu adalah merupakan tumbal Sungai Cisanggarung. Wallahu alam. Ya, kita jangan percaya hal seperti itu, sahabat. Jadi biarkan mitos ini beredar di masyarakat, tapi jangan mempercayai mengenai tentang adanya tumbal-tumbal yang kecelakaan yang ada di Sungai Cisanggarung. Itu aja, sahabat. Terima kasih, jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe-nya. Cantumkan lonceng notifikasinya, aktifkan agar bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoy. Tentunya Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.